kita ingin bahas emiten TWR. Ya, harga saham udah mulai turun banyak nih. Apakah di balik penurunan harga saham ini ada peluang investasi atau enggak? Tren besarnya apa di industri menara ini? Kenapa bisa cenderung growing terus? Dengan adanya penambahan FWA ini, itu bisa jadi marginnya cukup gede. Nah, mungkin lu boleh ceritain nggak jauh ke teman-teman yang belum tahu bisnis menara ini sumber profitnya dari mana aja dan kenapa kalau FWA ini jalan bisa jadi penambahan labanya lebih signifikan untuk bisnis menara. Berarti di industri menara ini kemungkinan ada peningkatan demand dari sewa menara ya. Itu sekitar 5% in short term. Apakah kedepannya bisa lebih tinggi? Sebelum kalian nonton video ini, kalau kalian ingin memahami bagaimana caranya bisnis batubara bekerja, kami udah membahasnya secara lengkap di Think Case terbaru Adi. Mulai dari bisnis model, kualitas manajemen, sampai gimana cara valuasi perusahaan tersebut. Semuanya udah kita bahas di free trial, langsung aja klik link di bio sekarang. Halo teman-teman, welcome to Chatting. Di video kali ini sama Pak Antoni Jau, kita ingin bahas emiten TWR. Ya, harga saham udah mulai turun banyak nih. Kalau ngeliat sekilas, PE sisa 7 kali. Kan lagi rame ada pembahasan FWA. Apakah si TWR ini ke depannya labanya bisa naik atau enggak? Kalau labanya naik, apakah forward PE-nya bisa makin kecil? Jangan-jangan PE 5 ya. Teman-teman pasti nonton sampai habis kalau mau tahu prospek dari TWR gimana, apakah di balik penurunan harga saham ini ada peluang investasi atau enggak? Oke, Jau. Lo kan udah buat Think Case Wi-Fi ya, it's very comprehensive. Buat teman-teman yang pengen nonton Think Case Wi-Fi-nya, langsung aja klik link di bio, join komunitas kita. Nah, di Wi-Fi lo sempat mention soal FWA. FWA ini kan salah satu teknologi baru ya, yang dimana sebelumnya di Indonesia belum diimplementasikan, tapi ya I think semua teman-teman tahu, kita pun juga tahu, untuk teknologi ini bisa jalan, perlu supportingnya, perlu tulang punggung atau backbone-nya. Dimana TWR ini kan bersifat sebagai yang memiliki menara dan backbone tersebut. Nah, mungkin boleh ceritain dulu nggak ke teman-teman, sekilas aja bisnis TWR ini ngapain dan kenapa ini sangat penting di industri telekomunikasi. Oke. Mungkin kita coba cerita dari awal dulu. Teman-teman kalau perhatiin ya, teman-teman kita kan pakai HP, ada pakai operator dari mobile, entah itu XL, Telkomsel segala macem. Ini kan berdasarkan wireless gitu ya. Jadi kita tersambung sama koneksi itu wireless. Jadi nggak pakai kabel gitu. Nah, ini tuh nyambungnya kemana? Kalau teman-teman lihat mungkin di sekitar kita itu ada banyak menara-menara atau tiang-tiang. Nah, itu namanya menara tuh. Itu ditaruh sama radio atau BTS, di mana para mobile operator dia menyewa menara ke pemilik-pemilik menara, entah itu TWR, entah itu Tebik, Mitratel, dan whatever, itu banyak sekali. Nah, jadi kalau kita tahu FWA ini kan bukan pakai teknologi yang mungkin lebih konvensional, yang pakai kabel. Itu dulu sebutannya FTTH. Jadi kita narikin satu-satu pakai kabel fiber optik ke rumah kita. Ya simpelnya FTTH itu apa teman-teman? Kalau langganan Wi-Fi itu kan langganan bukan Wi-Fi perusahaan Wi-Fi ya, langganan Wi-Fi di rumah itu kan ditarik tuh kabel tuh, Betul. tarik nyambungin tuh dari atap semua. Nah itulah itu yang kita sebut sebagai fiber to the home, ditarik kabelnya. Nah, yang FWA ini itu nggak pakai kabel. Jadi instead of pakai kabel, mereka cuma pakai radio yang mana tadi disewa ke menara gitu ya. Kita sewa menara untuk kita taruh radio kita. Dari radio itu kita pancarin signal ke rumah-rumah pelanggannya. Jadi kita nggak pakai kabel, kita pakainya signal. Nah, kalau kita tahu pakai radio ini, berarti perusahaan-perusahaan yang mengelola atau operatornya itu mereka nggak punya menara sendiri. Mereka melakukan sewa-menyewa ke perusahaan menara yang tadi sudah disebutin tuh, ada TWR sampai Mitratel dan sebagainya. Oke, jadi secara nggak langsung kalau FWA ini mau jalan dengan proper, mereka harus bekerja sama dengan para perusahaan menara untuk nebeng radio tersebut untuk bisa memancarkan sinyal. Bener ya Jau ya? Ya. Oke, dan kalau kita ngomongin TWR, kita ngelihat sekilas kinerja bisnisnya gimana, it's actually growing loh, ya kan? Jadi dengan adanya penurunan harga saham yang signifikan, padahal kinerjanya itu cenderung bertumbuh. Ya, mungkin kalau teman-teman bisa lihat data detail di sini, itu per tahun maybe tumbuh 5-6% or more. Ya, pengecualian di tahun 2021, 2023 itu kan ada spike in earnings ya, in revenue. Apa sih Jal yang terjadi di tahun 2021 dan 2023? Kemudian tren besarnya apa di industri menara ini? Kenapa bisa cenderung growing terus? Oke, jadi sebenarnya kan kalau kita ngomongin industri telco lah ya, industri telco tuh mungkin kita sebutnya ada yang bisnis yang perlu capital gede atau modal gede gitu. Itu namanya biasa capital intensive bisnis seperti menara, infrastruktur. Sedangkan ada bisnis-bisnis yang mungkin lebih light capex sebutannya. Itu mungkin kita kalau lihat seperti internet service provider kayak IndiHome misalnya. Nah, kecenderungannya di industri itu mereka mulai coba memisahkan antara bisnis yang secara aset itu berat dengan yang secara aset itu ringan. Mereka mulai coba pisahin. Nah, alhasil apa? Kalau kita pelajari bisnis menara, dulu itu menara itu juga dimiliki oleh mobile operator itu sendiri, misalkan XL, Telkomsel. Nah, sekarang mereka mulai divestasi menara-menaranya dan diakuisisi oleh pemain-pemain menara, seperti TWR misalnya.
Nah, jadi kalau kita lihat, pemain seperti TOWR ini terus melakukan akuisisi menara maupun membangun sendiri menaranya. Jadi secara portfolio itu terus bertumbuh, baik yang dari akuisisi maupun bangun sendiri. Lalu kita tahu juga sebenarnya di industri menara ini pemainnya tuh semakin sedikit. Kita sebutnya konsolidasi. Jadi pemainnya dulu mungkin ada banyak, misalkan mungkin 10 gitu ya. Sekarang tuh sisa beberapa pemain gede. Mungkin yang 4 paling gede tuh ada TOWR, Tebik, Cen sama Mitratel. Tinggal 4 ini. Jadi kalau kita lihat trennya, memang pemain-pemain di menara ini semakin sedikit ya, mereka melakukan konsolidasi, hasil portofolionya juga terus bertumbuh dari segi menara yang dimiliki maupun jumlah tenan yang dimiliki. Oke ya. Jadi kalau teman-teman mungkin udah ngikutin sektor telekomunikasi dari tahun 2023 itu pasti nggak asing ketika dulu yang paling heboh yaitu Telkomsel itu spin off bisnis menaranya. Ya. Kalau teman-teman nanya bagus atau enggak, I think ya bagus for Telkomsel. Kenapa? Karena bisnis-bisnis yang high capex itu udah dipisahin. Makanya bisnis Telkomsel jadi lebih efisien dari sisi perputaran modalnya. Nah untuk bisnis tower sendiri ini sebenarnya bukan bisnis yang begitu bagus kalau menurut kita di Think. Kenapa? Karena yang seperti tadi Pak Antoni bilang, ini bisnis yang heavy di fixed asset, capital intensive. Kenapa kita nggak gitu suka? Karena in order for them to grow more, ya mereka harus spend uang yang sangat besar. Kalau mereka nggak nambah menara lagi, ya harusnya omsetnya least likely bisa double. Nah tapi ada yang menarik nih dengan adanya FWA ini jauh. Kalau FWA ini mau jalan, mereka kan harus nebeng nih di menaranya TWR. Nah kira-kira skemanya bagaimana dan bisa menambah demand itu berapa banyak dari FWA ini yang berpotensi jalan di tahun 2026? Kalau kita lihat target dari WiFi ya, kita mungkin sebut yang WiFi dulu. WiFi itu state kalau mereka di akhir tahun 2026 ini mereka mau bangun 5.000 titik. 5.000 titik di akhir 2026, dan kalau yang Sinarmas ya, kan ada 2 pemain FWA nih, WiFi sama Sinarmas. Sinarmas memang belum state ya, mereka belum state mereka mau targetin bangun berapa titik, tapi coba kita assume sama dulu deh. Anggap sama aja ya. Anggap sama, jadi masing-masing 5.000, jadi total ada peningkatan 10.000 di industri. Nah sekarang kita coba lihat kalau di industri menara sekarang itu tenan sekitar 180 ribuan. Ya. Kalau kita tahu 180 ribuan, ada peningkatan dari FWA maybe 10.000 in short term ya. In short term berarti kita tahu, oh berarti di industri menara ini kemungkinan ada peningkatan demand dari sewa menara ya, itu sekitar 5% in short term. For 2026. Iya kurang lebih. Apakah kedepannya bisa lebih tinggi? Maybe. Karena kalau kita lihat, WiFi itu menargetkan mungkin dalam jangka lebih panjang ya, sampai 2030 itu sekitar 40 juta home connect misalnya. Jadi kalau kita tahu short termnya mungkin nambah 5%, apakah long term bisa lebih dari itu? Mungkin, tapi kita nggak bisa tahu seberapa cepat demand ini bisa meningkat. Ya, ini yang kita sebut maybe ya kalau di bisnis salah satu key variable. Ya kalau memang FWA ini jalan, bisa tereksekusi dengan baik, demand industri dari menaranya juga meningkat signifikan, ini kan salah satu key variable utama di bisnis tower. Ya kalau teman-teman mau tahu key variable-nya harus di follow-nya bagaimana, update-nya gimana, join komunitas kita itu bakal kita update secara rutin kok, baik dari sisi business operation, update ke depannya seperti apa. Oke, balik lagi kalau dari sisi demand jauh, itu kan sebenarnya for this year bukan yang gede banget. Tapi satu hal yang menarik, tadi kan gue sempat bilang bisnis menara ini bisnis yang kurang begitu bagus karena selain capital intensif, mereka tuh tidak begitu memiliki pricing power. Bahkan kita sempat discuss tadi ya sebelum kita syuting ini, malah pricingnya cenderung turun ya, lu bilang kan dari tahun ke tahun. Yang dimana kenapa turun ini juga banyak faktor. Salah satunya teman-teman juga perhatiin bisnis-bisnis yang nawarin internet service kayak misalnya mobile service kayak misalnya Telkomsel ataupun beberapa kompetitor lainnya, mereka nawarin paket itu makin lama makin murah. Nah ini yang membuat maybe ya bisnis menara juga digencet juga. Paket yang kita tawarin ke customer makin murah, ya udah deh menaranya juga ASP-nya atau harga jualnya juga cenderung menurun. Tapi dengan adanya penambahan FWA ini, itu bisa jadi marginnya cukup gede. Nah mungkin lu boleh ceritain nggak jauh ke teman-teman yang belum tahu bisnis menara ini sumber profitnya dari mana aja dan kenapa kalau FWA ini jalan bisa jadi penambahan labanya lebih signifikan untuk bisnis menara. Oke, kalau di menara tuh ada 2 sebutannya nih. Yang pertama adalah kolokasi. Kolokasi itu apa? Misalkan kita udah punya portfolio menara di seluruh Indonesia, let's say 100.000 menara. Kolokasi ini ketika ada pelanggan baru yang mau menyewa menara kita yang udah terbangun, itu namanya kolokasi. Nah ini kenapa yang menjadi lebih menarik? Karena bayangin kita udah punya menara, kita udah punya tenan di menara ini, tiba-tiba ada tenan baru yang mau masuk. Jadi kita dapat pendapatan sewa, tapi kita nggak perlu bangun menara lagi, nggak perlu keluarin biaya baru lagi. Itu namanya kolokasi. Nah jenis kedua adalah yang BTS, build to suit. Build to suit ini ketika misalkan mobile operator, misalkan Telkomsel deh. Telkomsel mau menjangkau wilayah baru di Papua, belum ada menara nih. Mereka request ke perusahaan menaranya, tolong dong bangunin di daerah baru ini, nanti saya sudah pasti menyewa ke menara tersebut. Nah itu namanya BTS. Nah ini kenapa kurang
begitu signifikan profitnya, karena memang betul ada tenan baru yang menyewa, jadi pendapatan sewanya meningkat, tapi mereka harus capex lagi, bangun menara lagi, ada biaya baru lagi. Nah, kalau yang FWA kenapa kita rasa cukup menarik? Karena kemungkinan besar FWA ini kan kalau mau penetrasi di awal, itu kemungkinan di daerah-daerah yang memang udah cukup umum. Misalkan di daerah-daerah di Pulau Jawa yang sudah pada penduduk dan sebagainya, yang sudah pasti banyak menara di sana. Karena selama ini kan memang mobile ini pakai menara. Jadi kalau kita tahu FWA ini kemungkinan penetrasinya di tempat yang umum, most likely ini akan terjadi pendapatan yang kolokasi tadi, yang pendapatannya dapat, biayanya nggak nambah, makanya signifikan. Karena tinggal nebeng doang gitu Tinggal nebeng. ibaratnya. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman udah tahu gitu ya, nanti teman-teman you can do some rough calculations, kira-kira bisa berpotensi penambahan labanya berapa. Itu mungkin kalau memang FWA ini sekali lagi bisa jalan dengan mulus, eksekusi dengan baik. Ini key variable yang harus kita pantau utama di industri telekomunikasi. Karena kan ini yang berbondong-bondong katanya bisa menjadi game changer. Ya, ini harus kita follow beneran tereksekusi atau enggak, bagaimana dengan customernya, speednya beneran kencang atau enggak, atau jangan-jangan nge-lag gitu kan, orang pada nggak suka. Ini harus kita follow. Dan mungkin poin kedua mengenai tower, kalau teman-teman ngeh, tahun lalu di tahun 2025 mereka itu sempat nerbitin prospektus untuk right issue. Di mana tujuan right issue ini untuk membayar hutang. Mungkin kalau teman-teman pikir, wah bayar utang nggak bagus nih, masa minta duit buat bayar utang? Ya sebenarnya jawabannya belum tentu. Semua tergantung situasi dan kondisinya. Dan dalam kasus TWR ini, mereka tuh bayar utang itu bisa ngurangin beban bunga yang cukup signifikan loh. Nah, kalau teman-teman mau tahu beban bunganya kurang berapa, coba teman-teman jadi PR deh, cek sendiri. Itu kita udah bahas di ThinkView ya, buat member lebih tahu kira-kira bisa hemat biaya berapa, dan otomatis kan kalau mereka setiap tahun katakanlah bayar berapa ratus miliar gitu jauh buat beban bunga ini nih. Kalau dilunasin berarti kan langsung pure profit nih. Betul. Sebelumnya keluar katakanlah 100 miliar, padahal lebih gede ya jauh ya. Yeah. Kalau tiba-tiba udah nggak bayar 100 miliar itu kan jadi di profit. Data mainnya sekarang mungkin 3 triliun. Ya kira-kira langsung nambah berapa persen ya teman-teman itu sendiri. Kalau mau tahu angkanya berapa, sekali lagi udah kita bahas lebih dalam untuk member Think. Ya, I think 2 poin itu kali ya sedikit update untuk TWR. Jadi untuk FWA-nya tentu akan menambah demand dari industri tower, tapi harus kita follow lebih lanjut lagi beneran tereksekusi dengan baik atau enggak. Dan poin kedua yang orang belum banyak ngeh adalah di tahun 2026 or maybe 2027 beban bunganya itu bisa berkurang cukup signifikan. Makanya jangan kaget kalau ke depannya nggak menutup kemungkinan labanya tower bisa nge-spike. Betul. Mungkin PR terakhir buat teman-teman ini seru-seruan aja ya. Boleh cek mungkin right issue waktu itu di harga berapa. Oke. Hari ini harga berapa. Oke. Jadi baik lagi dengan market cap sekarang berapa ya? Di bawah 30. 28T. 28T. Laba sekarang around 3 point something triliun, PE-nya PE 7. Kedepannya bisa menjadi forward PE 5 atau enggak? Mungkin kalau bisa menjadi forward PE di bawah 5 baru menarik. Kalau enggak pun rasanya ya valuasi sekarang enggak mahal banget, tapi dibilang murah banget juga enggak terlalu. Teman-teman kalau ada yang udah analisa bisnis TWR, ada pertanyaan dan kira-kira mau tahu pandangan kita tentang emiten lain, coba tulis di kolom komen what's your thought about this company, ada yang tertarik atau enggak, dan coba tulis kira-kira emiten apa lagi yang mau kita bahas di episode berikutnya. Jangan lupa klik link di bio, join free trial kita, bakal ada update besar-besaran di sana. Thank you and see you next video. Bye bye.